Baik, di sini dimulai dari halaman 115. Schedule aset tetap indeks J bisa dilihat pada buku 1 halaman 161 sampai 163. Catatan pemeriksaan. Kebijakan akuntansi. Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Dengan taksiran umur ekonomis sebagai berikut. Bangunan dan prasarana 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, peralatan kantor 5 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap aktiva tetap, terdapat beberapa koreksi sebagai berikut. Yang pertama, dalam halaman 160 pada kolom bangunan dan prasarana, terdapat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun, di sini pajak bumi dan bangunan tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap. Maka hal ini akan disesuaikan dengan melakukan koreksi, yaitu jurnalnya di sebelah debit ada beban lain-lain, kemudian di sebelah kredit ada bangunan dan prasarana yang masing-masing memiliki jumlah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang kedua, koreksi atas pencatatan PPN atas bangunan yang dibayar sendiri sesuai yang tertera dalam buku 1 halaman 162. Di situ PT Sukus belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Maka untuk jurnal koreksinya yaitu bangunan dan prasarana di sebelah debit, kemudian ada utang lain-lain di sebelah kredit dengan jumlah masing-masing 30 juta. Yang ketiga, koreksi untuk mengakui kerugian penjualan kendaraan bermotor. Pada halaman 162 buku 1 pada saat pembelian kendaraan bermotor, dengan penukaran kendaraan lama hanya dicatat dengan kendaraan bermotor pada bank Lupo. Sedangkan kita belum mengkreditkan kendaraan yang lama. Maka untuk jurnal koreksinya yaitu ada kendaraan bermotor dengan jumlah Rp59.371.000 di sebelah debit, kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan bermotor sebesar 16 juta pada sebelah debit, kemudian ada rugi penjualan aset tetap sebesar 4.629.000 di sebelah debit, dan ada kendaraan bermotor pada di sebelah kredit sebesar 80 juta. Kemudian yang keempat, reklasifikasi kendaraan bermotor ke aset tetap sewa pembiayaan. Maka untuk jurnalnya, di sebelah debit ada aset tetap sewa pembiayaan dan di sebelah kredit ada kendaraan bermotor, maka masing-masing sebesar 160 juta. Yang kelima, koreksi pencatatan pembelian kendaraan leasing. Bunga tidak dapat dikapitalisasikan sebagai aset tetap. Maka untuk jurnalnya ada utang sewa jangka panjang di sebelah debit sebesar Rp18.654.000 dan ada beban bunga di sebelah debit sebesar Rp9.327. Kemudian di sebelah kredit ada aset tetap sewa sebesar Rp27.981. Pada yang keenam, koreksi atas pencatatan PPNBM dan beban lainnya dikapitalisasikan sebagai peralatan kantor. Sedangkan pada buku 1 halaman 163 tidak dikapitalisasikan sebagai peralatan kantor. Maka untuk jurnalnya yaitu di sebelah debit ada peralatan kantor kemudian di sebelah kredit ada beban lain-lain dan masing-masing sebesar Rp9.890.000. Yang ketujuh, koreksi atas pencatatan penjualan 1 unit komputer Wirnas. Untuk jurnalnya, di sebelah debit ada laba penjualan aset tetap sebesar Rp400.000. Di sebelah debit lagi ada akumulasi penyusutan komputer sebesar Rp1.600.000. Kemudian di sebelah kredit ada peralatan kantor sebesar Rp2 juta. Yang kedelapan, ada pencatatan penyusutan aset tetap sewa pembiayaan 10 bulan pada akhir periode 2018. Untuk jurnal koreksinya yaitu ada pada di sebelah debit ada penyusutan aset tetap sewa pembiayaan, kemudian di sebelah kredit ada akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan dengan masing-masing memiliki sebesar Rp22.3.167.000. Kemudian yang kesembilan ada koreksi pencatatan depresiasi aset tetap periode 2018. Jurnal koreksinya ada
Di sebelah debit ada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar Rp67.250.000. Kemudian di sebelah debit ada akumulasi penyusutan kendaraan bermotor sebesar Rp176.180.600. Kemudian di sebelah debit lagi ada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp16.089.200. Kemudian di sebelah kredit ada penyusutan sebesar Rp259.520.800. Untuk perhitungannya ada pada tabel berikut. PT Suku sudah mencatat akumulasi penyusutan 2018. Setelah diperiksa terdapat kesalahan perhitungan. Jadi untuk rinciannya, yang pertama, bangunan dan prasarana diperoleh dari halaman 160 di saldo awal bangunan dan prasarana sebesar Rp1.350.000.000. Untuk beban penyusutan itu sendiri, rumusnya nilai aset dibagi umur ekonomis dibagi 12 bulan, diperoleh Rp5.625.000. Periode penyusutannya selama 12 bulan. Terhitung sejak awal tahun 2018 hingga akhir tahun 2018. Jadi beban penyusutan per audit untuk bangunan pertama adalah Rp67.250.000. Bangunan kedua nilainya diperoleh dari reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan sebesar Rp1.500.000.000 ditambah 30 juta dari jurnal koreksi tadi. Jadi beban penyusutan per bulannya Rp6.375.000. Untuk periode penyusutannya 2 bulan dari 3 November 2018 sampai 31 Desember 2018. Jadi beban penyusutan per audit untuk bangunan kedua sebesar Rp12.750.000. Beban penyusutan per audit bangunan dan prasarana sebesar Rp80.250.000. Sedangkan beban penyusutan yang dicatat oleh klien sebesar Rp147.500.000. Jadi diusulkan untuk dikoreksi. Kemudian untuk yang kedua ada kendaraan bermotor dan peralatan kantor sama seperti bangunan dan prasarana. Untuk kendaraan bermotor yang kendaraan lama sebesar Rp470.279.000 didapat dari saldo awal kendaraan bermotor pada buku 1 halaman 161 sebesar Rp550.279.000 dikurangi dari penjualan truk sebesar 80 juta. Jadi beban penyusutan per bulannya yaitu Rp7.837.983. Periode penyusutan 12 bulan. Beban penyusutan per auditnya sebesar Rp94.055.800. Untuk kendaraan yang kedua yaitu Colt Mitsubishi, harga perolehannya sebesar 300 juta. Untuk beban penyusutannya per bulannya yaitu 5 juta. Periode penyusutannya 6 bulan didapat dari tanggal 25 Juni 2018 sampai 31 Desember 2018. Beban penyusutan per audit Colt Mitsubishi sebesar 30 juta, totalnya Rp124.055.800. Sedangkan yang dicatat oleh klien per 31 Desember 2018 sebesar Rp337.400.000. Jadi terdapat selisih sebesar Rp176.181.600. Maka diusulkan untuk dikoreksi. Aset tetap yang selanjutnya adalah peralatan kantor. Pertama, peralatan lama sebesar Rp80.391.000 didapatkan dari saldo awal peralatan kantor sebesar Rp83.391.000 dikurangi dengan 3 juta. 3 juta tadi itu peralatan kantor yang telah dijual tadi. Jadi beban penyusutan per bulannya adalah sebesar Rp1.339.850. Periode penyusutannya selama 12 bulan. Maka beban penyusutannya per auditnya sebesar Rp16.078.200. Untuk peralatan kantor yang kedua yaitu komputer Pentium dengan harga perolehan sebesar Rp106.490.000 dari halaman 101
dari halaman 161 sebesar Rp96.600.000 ditambah Rp9.890.000. Maka beban penyusutan per bulannya sebesar Rp1.774.833. Periode penyusutan selama 12 bulan dari 12 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Beban penyusutan perolehan sebesar Rp9.890.000 dapat dilihat pada buku 1 halaman 161. Beban penyusutan per bulannya sebesar Rp164.834.000. Periode penyusutan selama 6 bulan, yaitu tanggal 7 Juli 2018 sampai 31 Desember 2018. Beban penyusutan per audit untuk berangkas sebesar Rp989.000. Total beban penyusutan per audit untuk peralatan kantor yaitu Rp34.365.200. Sedangkan yang dicatat oleh klien sebesar Rp54.454.400. Jadi terdapat selisih sebesar Rp16.089.200. Maka diusulkan untuk dikoreksi. Kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo aset tetap telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farisa Miatun, NIM B200-180-220. Di sini saya akan menjelaskan praktik pengauditan halaman 114. Halaman 114 ini berisikan schedule aset tetap. Kita tinggal mensubstitusi per debit kredit yang diambil dari halaman 115 dan perhitungan penyusutan aset tetap. Untuk tanah, per klien senilai 2 miliar, debit kreditnya kosong, dan per audit sama yaitu 2 miliar. Untuk harga perolehan bangunan dan prasarana yaitu per klien 2.950.000.000, per debitnya 30 juta yang didapatkan dari halaman 115, jurnal koreksi nomor 2, koreksi atas pencatatan PPN atas bangunan yang dibayar sendiri. Untuk kredit senilai 100 juta didapatkan dari halaman 115, jurnal koreksi atas pencatatan PBB tahun 2018, yang PBB tidak boleh dikapitalisasi sebagai aset tetap. Dengan per audit yaitu 2.880.000.000. Untuk harga perolehan mesin dan peralatan, per debit dan kreditnya kosong sehingga per auditnya tetap sama. Harga perolehan dari kendaraan bermotor, pernya debit senilai 59.371.000 didapatkan dari halaman 115, jurnal koreksi nomor 3, yaitu kendaraan truk Colt Mitsubishi untuk mengakui kerugian penjualan kendaraan bermotor. Sedangkan kredit senilai 240 juta didapatkan dari 160 juta ditambah 80 juta. Untuk per auditnya, per klien ditambah debit kurangi kredit yaitu 770.279.000. Untuk harga perolehan peralatan kantor, per debit yaitu 9.890.000 dikurangi kredit 2 juta dengan nilai per audit 196.771.000. Untuk harga perolehan aset sewa tetap pembiayaan 0 didapatkan hasil dari jurnal koreksi yaitu 160 juta dan kredit 27.981.000. Per auditnya yaitu 132.019.000. Yang bawah ini merupakan total dari seluruh harga perolehan. Jangan lupa diberikan tick mark. Untuk akumulasi penyusutan,
bangunan dan prasarana per klien yaitu 282.500.000. Per debit senilai 67.250.000 didapatkan dari perhitungan penyusutan aset tetap dengan selisih 67.250.000. Per auditnya per klien ditambah dengan debit. Untuk mesin dan peralatan tidak ada penyusutan. Untuk kendaraan bermotor debit senilai 192.181.600 didapatkan dari penyusutan aset tetap senilai 176.181.600 ditambahkan dengan halaman 115 jurnal nomor 8 yaitu jurnal nomor 3 yaitu koreksi untuk mengakui kerugian penjualan kendaraan bermotor. Untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor, per debitnya didapatkan dari penyusutan aset tetap yang selisih 16.089.200 ditambahkan dengan jurnal koreksi nomor 7 dari halaman 115 senilai 1.600.000. Untuk akumulasi penyusutan aset sewa tetap pembiayaan dengan kredit 22.3.167. Untuk nilai buku, perhitungannya yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan total senilai 6.017.526.833. Jangan lupa dibuat oleh kalian beri nama sendiri, diperiksa oleh Dimjati, dibuat pada tanggal 1 Maret 2019 dan diperiksa pada tanggal 2 Maret tahun 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Kristiana, NIM B20180-233 akan melanjutkan penjelasan modul 7 halaman 116 yaitu indeks JJ. Informasinya dapat diperoleh dari buku 1 halaman 161 dan 160. Yang pertama, harga perolehan tanah, tidak ada penambahan dan pengurangan, jadi nilainya 2018 tetap yaitu sebesar 2 miliar. Lalu harga perolehan bangunan dan prasarana terdapat penambahan sebesar 1.600.000.000 rupiah. Jadi pada tahun 2018 totalnya menjadi 2.950.000.000 rupiah. Lalu harga perolehan mesin dan peralatan terdapat penambahan sebesar 400 juta. Jadi 2018 totalnya menjadi 820 juta ribu rupiah. Untuk harga perolehan kendaraan bermotor terdapat penambahan sebesar 400.629.000 rupiah, sehingga pada tahun 2018 totalnya menjadi 950.908.000. Untuk harga perolehan peralatan kantor terdapat penambahan sebesar 106.490.000 rupiah dan pengurangan sebesar 1 juta rupiah, sehingga pada tahun 2018 totalnya yaitu 188.881.000 rupiah. Selanjutnya untuk akumulasi penyusutan pada tanah tidak ada penambahan dan pengurangan. Lalu untuk akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana terdapat penambahan sebesar 147.500.000 rupiah. Jadi totalnya pada tahun 2018 yaitu 282.500.000 rupiah. Lalu untuk akumulasi penyusutan mesin dan peralatan terdapat penambahan sebesar 62 juta. Untuk 2018 totalnya menjadi 146 juta ribu rupiah. Lalu untuk akumulasi penyusutan kendaraan bermotor terdapat penambahan sebesar 300.237.400 rupiah. Jadi 2018 totalnya menjadi 520.349.000 rupiah.
Lalu untuk akumulasi penyusutan, pada peralatan kantor terdapat penambahan sebesar Rp54.454.400. Jadi pada tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp87.810.800. Untuk nilai buku, pada tahun 2018 totalnya untuk tanah ada 2 miliar, pada tahun 2017 juga 2 miliar. Nilai buku untuk bangunan dan prasarana pada tahun 2018 sebesar Rp2.667.500.000 dan pada tahun 2017 Rp1.215.000. Selanjutnya nilai buku untuk tanah pada tahun 2018 sebesar 2 miliar, pada tahun 2017 sebesar 2 miliar. Nilai buku bangunan dan prasarana pada tahun 2018 sebesar Rp2.667.500.000, pada tahun 2017 sebesar Rp1.215.000.000. Untuk nilai buku mesin dan peralatan pada tahun 2018 sebesar 674 juta dan pada tahun 2017 sebesar 336 juta. Nilai buku kendaraan bermotor pada tahun 2018 sebesar Rp435.559.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp330.167.400. Nilai buku untuk peralatan kantor pada tahun 2018 sebesar Rp101.70.200, pada tahun 2017 sebesar Rp50.034.600. Lalu semuanya ditotal ke bawah dan diberi tanda tick mark. Klien PT Sugus, schedule aset tetap dibuat oleh Septi Kristiana tanggal 1 Maret 2019, diperiksa oleh Dimjati tanggal 2 Maret 2019, indeks JJ periode 31 Desember 2018. Saya Muhammad Rafi Zain, NIM B200180228. Yang pertama yaitu halaman 120, jurnal pertama yaitu jurnal PT Maju atau jurnal nomor 5 pada schedule aset tetap. Untuk transaksinya yaitu yang pertama yaitu beban bunga dengan jumlah 9.327.000, utang sewa jangka panjang dengan jumlah 18.654.000 di bagian debit keduanya, dan kemudian aset tetap sewa pembiayaan sebesar 27.981.000. Itu untuk koreksi pencatatan pembelian kendaraan kepada PT Maju untuk menghilangkan bunga. Kemudian jurnal kedua yaitu jurnal PT Ciptaning yang merupakan reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Ciptaning ke utang sewa pembiayaan jangka pendek, dengan transaksinya yaitu utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 20.480.000 dan utang itu di bagian debit, kemudian utang sewa pembiayaan di bagian kredit sebesar 20.480.000. Kemudian jurnal ketiga yaitu jurnal PT Maju yang merupakan klasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju dengan transaksinya yaitu utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 32 juta itu di bagian debit, dan utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 32 juta itu di bagian kredit. Untuk halaman 119 karena sebelumnya sudah ditentukan di halaman 120 untuk nominalnya, kemudian dimasukkan di bagian pare debit untuk PT Ciptaning sebesar 20.480.000 karena dan ditemukan per auditnya menjadi 0 karena dikurangkan. Kemudian untuk PT Maju sebesar 50.654.000 sama dengan PT Ciptaning akan dikurangkan hingga ditemukan 32 juta. Untuk jumlahnya di bagian debit sebesar 71.134.000 dikurangkan dengan perkelahian 103.134.000 maka ditemukan jumlahnya 32 juta. Diberikan tanda tick mark di bagian bawah dan di bagian kanan tabel. Kenalkan, nama saya Eritria Melina, NIM B200180237.
Selanjutnya yaitu halaman 118. Halaman 118 itu sama jawabannya dengan halaman 120. Tetapi bedanya di halaman 118 itu tidak ada jurnal nomor 5. Sedangkan halaman 118 itu hanya ada jurnal 10 dan jurnal 11. Jurnal 10 perhitungannya sama dengan di halaman 120. Dan jurnal 11 juga sama perhitungannya dengan halaman 120. Nah, selanjutnya yaitu halaman 117. 117 kita tinggal posting di klien 31 Desember 2018. PT Ciptaning tinggal dimasukkan di dalam paket kredit sebesar Rp20.480.000 yang ada di jurnal nomor 10. Per auditnya menjadi Rp20.480.000. Sedangkan PT Maju di paket kredit juga sebesar Rp48 juta yang ada di jurnal nomor 11. Per auditnya menjadi Rp48 juta. Dan jumlah dari semuanya adalah Rp68.480.000. Nah, sekarang kita tinggal isi klien yaitu PT Sukus. Skedul utang sewa jangka pendek dibuat oleh kelompok 3, diperiksa oleh Jim Jati, indeks M3, tanggal 1 Maret 2019, tanggal diperiksa oleh 2 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Terima kasih.